Halo adik-adik, jumpa lagi bersama kakak di sini di channel Bumi Sangkuriang. Nah, kali ini kita akan belajar materi baru tentang sistem persamaan linear dua variabel atau lebih singkatnya kita sebut SPLDV. Nah, ini materi kelas 8. Sebelum kita belajar mengenai tentang SPLDV yang lumayan banyak ini ya nanti materinya itu soal-soalnya, kita sebelumnya harus memahami dulu konsep persamaan linear dua variabel. Nah, ini persamaan dulu belum masuk ke sistemnya ya. Apa itu yang disebut dengan persamaan linear dua variabel? Yang seperti apa sih bentuknya? Nah, coba perhatikan persamaan ini. Kakak punya persamaan di sini, ada persamaan 5x plus 8y sama dengan 15. Nah, persamaan ini coba kalian perhatikan dulu. Kalau kita lihat di sana, persamaan tersebut memiliki dua variabel ya. Jadi ada variabel X dan ada variabel Y. Nah, mungkin kalau materi kelas 7 sebelumnya kita belajar tentang persamaan linear satu variabel. Jadi variabelnya hanya satu saja. Kalau misalkan menggunakan abjad misalkan X, berarti dia X saja. Tapi kalau dia hanya menggunakan Y, berarti hanya Y saja yang ada di dalam persamaan ini. Nah, ini ada dua tapi X dan Y. Terus pada variabel X dan Y ini pangkatnya itu masing-masing dia berpangkat 1. Jadi di atas ini kan 5x ya, suku yang pertama itu ada 5x. Nah, ini kakak tuh seperti ini. Ada 5x. Nah, yang si X-nya ini pangkatnya di sini 1. Yang Y-nya juga yang 8Y itu dia pangkatnya juga pangkat 1, tapi pangkat 1 nggak pernah ditulis ya. Jadi yang disebut dengan persamaan linear dua variabel itu seperti persamaan linear satu variabel, hanya bedanya memiliki dua variabel tapi pangkatnya hanya satu juga gitu. Ini contoh-contoh lainnya bentuk persamaan linear satu variabel. Kita punya ada 4. Coba kalian perhatikan satu-satu. Yang nomor 1 nih, 4 M ditambah 2N sama dengan 14 ya. Jadi di sebelah kiri sama dengan ada variabel M ini. Terus ada variabel N. Kalau koefisiennya nggak masalah ya mau berapapun nilai angkanya. Nah, ini. Terus yang konstantanya, nilai konstantanya ada di sebelah kanan, 14 ini di sebelah kanan sama dengan. Kalau yang nomor 2, nah ini semua angkanya mau yang ada variabelnya, suku yang ada variabelnya, ini variabelnya ada dua kan, X dan Y. Ada di sebelah kiri sama dengan. Yang konstantanya ada juga, tapi dia juga ditulisnya di sebelah kiri sama dengan. Nggak masalah, sama saja ya mau di sebelah kanan. Misalkan nanti yang Y-nya ada di sebelah kanan, misalkan seperti ini. 3x misalkan sama dengan Y misalkan nanti ya ditambah 11. Nah, ini juga sama bentuk persamaan linear dua variabel. Yang jelas ini variabelnya ada dua. Ya. Mau di sebelah kiri sama dengan atau mau di sebelah kanan sama dengan nggak masalah. Ini ya, seperti ini contohnya seperti nomor 3 ya. Jadi variabelnya ada dua, A dan B. Dia terpisah ada di sebelah kiri sama dengan, sebelah kanan sama dengan, tidak masalah. Nomor 4 ini juga sama, variabelnya ada P dan Q. Gitu. Tapi di sini kita lihat ya, koefisiennya ada bentuk pecahan tidak masalah. Jadi untuk persamaan linear dua variabel abjadnya bebas ya A sampai Z, tapi biasanya yang lebih familiar itu adalah yang nomor 2 ini bentuknya menggunakan X dan Y. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat permasalahan seperti ini. Coba lihat nih. Jadi yang namanya bentuk umum persamaan linear dua variabel itu adalah dalam X dan Y misalkan nih. Kalau misalkan variabelnya di X dan Y. Nah, berarti nanti bentuk umumnya seperti ini, ada variabel X dan Y-nya, ada nilai koefisiennya gitu. Konstantanya juga bisa boleh ada atau tidak, sama saja nggak apa-apa ya. Yang jelas nanti kalau yang masuk angka koefisien dan konstantanya itu harus bilangan real. Gitu ya. Coba kita lihat permasalahan ini. Ibu membeli 3 kantung yang berisi permen dan 5 kantung berisi kue. Ini ada 2 ya, permen dan kue. Jika sebuah kantung tersebut ibu keluarkan, terus dimasukkan ke dalam piring, isinya ya, isi yang tadi di dalam kantong tadi, yang di dalam 3 kantung itu tadi. Kita nggak tahu satu kantungnya ada berapa isinya, pokoknya isinya permen gitu maksudnya. Ada 5 kantung isinya kue aja, tapi nggak tahu isinya berapa. Nah, totalnya setelah dikeluarkan semua isi kantong itu, masukkan ke dalam piring, totalnya semua ada 67. Nah, ini gimana penyelesaiannya? Kalau kita bentukkan ke dalam bentuk persamaan linear satu variabel. Kita rubah ini ya, yang permen ini kita ganti
dengan menggunakan peubahnya tadi yang variabel. Nah, caranya kita lihat, misalkan satu-satu. Sekantung permen kita ganti dengan X. Nah, karena ini tadi ada 3 kantung permen, berarti 3 kantung X. Berarti 3X ini ditulisnya, gitu ya. Terus yang kue, ini yang kue. Yang kue kita ganti sama Y, kita bedakan. Karena ada 5 kantung tadi, kuenya berarti nanti menjadi 5Y. Nah, total semuanya kan tadi 67. Nah, gimana kita totalkan? Jadi kalau kita totalkan, sudah menjadi bentuk persamaan linear ya. Jadi persamaannya kita jumlahkan yang ini. Yang 3 kantung permen ditambah dengan 3 kantung kue. Berarti 3X ditambah dengan 5Y sama dengan, nah total semuanya ini tadi adalah 67. Nah, inilah yang disebut dengan persamaan linear dua variabel. Ini udah jadi bentuk kalimat matematikanya. Oke. Kita lihat masuk ke sistem persamaan. Nah, apa sih perbedaannya dengan kalau ada kalimat sistem? Jadi kita sudah masuk ke SPLDV-nya ya untuk bahasan yang intinya. Coba kita lihat permasalahan. Bayu dan Dinda, coba dibedakan yang tadi cuma ibu saja ya. Ini ada Bayu sama Dinda. Masing-masing membeli pulpen dan pensil. Ini ada pulpen, ada pensil. Belinya nanti. Kita cek dulu yang Bayu. Katanya Bayu membeli 3 pulpen dan 3 pensil. Gitu. Sedangkan Dinda membeli 2 pulpen dan 4 pensil. Ini seharusnya kalau kita lihat permasalahan soal seperti ini harusnya bukan 2 pulpen gitu, tapi misalkan 2 kantung pulpen gitu ya. Ini 4 kantung pensil. Jadi kalau untuk yang Dinda ini ya sebanyak ini. Kalau yang Bayu katanya total harganya 90.000, sedangkan yang Dinda katanya membayar semuanya itu 100.000. Nah, itu gimana permasalahan ini? Kita lihat di sini yang sekantung pulpen tadi ya. Nah, sekantung pulpen itu diganti dengan X. Nih, untuk yang pulpen itu tadi, anggap aja itu tadi sebenarnya di sini membeli 3 kantung gitu lah, atau 3 kotak lah. Di sini juga sama. Anggap aja seperti itu lah. Jadi yang pulpen kita ganti dengan X, yang pensil kita ganti dengan Y. Jadi kalau kita lihat permasalahannya satu-satu, untuk masalah yang Bayu itu, dia membeli 3 kotak ya, 3 kotak pulpen dan 3 kotak pensil. Berarti 3X ditambah dengan 3Y, totalnya yang dia bayar itu adalah ini tadi 90.000. Seperti ini. Sedangkan untuk yang satu lagi di situ ada Dinda. Ya, Dinda membeli katanya 2 kotak pensil, berarti 2X ditambah dengan 4 ya, berarti 4Y. Nah, dia total harga pembeliannya setelah dibayar itu katanya 100.000. Nah, seperti apa kalau misalkan yang namanya sistem? Yang namanya sistem itu pasti dia kalau sistem itu yang 2 persamaan ini digabungkan menjadi 1 gitu. Jadi nanti penulisannya bukan cuma satu-satu tapi saling berkaitan. Nanti penyelesaiannya itu walaupun ini 2 persamaan yang berbeda tapi penyelesaiannya sama. Jadi yang namanya sistem itu adalah ini digabung 3X ditambah 3Y sama dengan 90.000. Dan satu lagi persamaannya 2X ditambah dengan 4Y sama dengan 100.000. Nah, jadi 2 persamaan sekaligus yang akan dibahas itu. Itu disebut dengan sistem persamaan linear satu variabel. Ini ya penjelasan teorinya. Yang mana sistem persamaan linear dua variabel itu dalam X dan Y terdiri dari 2 persamaan. Nah, ini tadi persamaannya ada 1 dan persamaan yang kedua. Jadi ini digabung ya. Jadi memiliki penyelesaiannya sama walaupun persamaannya berbeda-beda. Untuk penyajiannya dan contoh-contoh lainnya seperti ini. Contoh-contoh persamaan
sistem persamaan linear satu variabel nih. Dalam satu soal ada dua persamaan, ya. Persamaan yang satu dengan persamaan yang dua. Nanti penyelesaian berapa untuk mencari nilai X dan Y. Biasanya kan kalau mencari penyelesaian selalu mencari nilai X-nya atau mencari nilai variabelnya. Kita cari X dan Y-nya nanti, tapi bisa kepakai atau bisa berlaku untuk di sini, bisa juga berlaku untuk di sini. Nah, untuk penulisannya bisa dengan menggunakan kata dan, penghubung dan, atau dengan pakai menggunakan tanda kurung sebagian ini, seperti contoh nomor 2. Ya, jadi contoh nomor 2 penyajiannya pakai tanda kurung ini sama seperti yang contoh nomor 4. Nah, yang contoh nomor 1 dengan penghubung dan itu seperti contoh nomor 1, 3, dan 5. Jadi ini maksudnya tidak terpisah persamaannya ya. Jadi ini digabung persamaannya. Jadi disebut dengan sistem persamaan linear satu variabel. Nah, itu penjelasan dari kakak mengenai konsep apa yang disebut dengan sistem persamaan satu variabel. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya mengenai bahasan bagaimana kita menyelesaikan sistem persamaan dua variabel ya. Sampai jumpa.